Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan lanjutkan lagi materi fisika kita, yaitu tentang tekanan udara dalam ruang tertutup. Ini adalah permintaan mahasiswa kemarin, ingin mendapatkan materi tekanan udara dalam ruang tertutup. Baik, bagaimanakah tekanan udara dalam ruang tertutup ini? Nah, kita coba ya. Bagaimanakah tekanan udara dalam ruang tertutup? Nah, tentu berbagai macam gejala yang ditunjukkan oleh tekanan udara dalam ruang tertutup ya, atau udara dalam ruang tertutup. Apa teorinya untuk membahas tekanan udara dalam ruang tertutup? Itu adalah teori kinetik gas, dan teori di mana teori ini adalah menggunakan tinjauan tentang gaya antar partikel dan energi partikel-partikel tersebut untuk menerangkan sifat-sifat daripada zat. Apa syarat teori ini? Ya, syarat teori ini pastilah kita memandang sebuah gas itu sebagai gas ideal ya. Memandang gas itu sebagai gas ideal. Nah, terus apa saja gas ideal itu? Apa saja yang termasuk dalam karakteristik gas ideal? Maka di sini akan ditunjukkan, yaitu atom atau molekul jumlahnya itu adalah banyak. Jadi kita tidak berbicara di sini masalah atomnya cuma 1, 2, atau 3, tetapi itu adalah banyak. Kemudian partikel senantiasa bergerak secara acak, jadi partikelnya dianggap bergerak secara acak, bukan partikelnya diam saja di dalam ruang tersebut, dan partikel itu tersebar merata ya di seluruh isi daripada ruang itu tersebut. Jarak antar partikel jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya. Jadi ukuran partikel adalah sangat kecil, dan tapi jarak antar partikel gas itu satu dengan yang lainnya itu lebih besar ya, jauh lebih besar daripada ukuran partikel. Kemudian tidak ada gaya antar molekul kecuali ada tumbukan ya. Tidak ada gaya antar molekul kecuali mereka saling bertumbukan. Padahal antar molekul itu pasti ada gaya kan, gaya tarik menarik ataupun tolak menolak, tapi ini diabaikan untuk bahasan gas ideal. Kemudian tumbukan antar partikel atau partikel dengan dindingnya adalah lenting sempurna. Jadi apabila partikel dengan partikel itu bertumbukan, maka energinya akan ditransfer secara utuh dari partikel satu dengan partikel yang lain. Nah, dan tidak ada dianggap energi yang hilang dalam kasus ini ya. Kemudian hukum-hukum Newton tentang gerak yang kita udah pelajari itu berlaku juga di kajian di sini ya. Lalu kita lihat di sini hukum Boyle. Hukum Boyle ini, nah, kita memakai satu buah tabung atau yang mempunyai volume, kita isi dengan gas. Kemudian di sini ada piston yang bisa bergerak naik turun. Nah, ini kita buat adalah gambar A. Kemudian ini adalah gambar B ya, gambar B. Dimana pada gambar B ini piston ini kita gerakkan ke bawah ya, kita gerakkan ke bawah dengan kita buat standar di sini adalah suhunya tetap ya, suhunya tetap. Nah, kita lihat dulu ya pad. Nah, padnya sudah disediakan di sini. Gas ini kita masukkan ke dalam dengan membuat ini naik turun. Nah, kita masukkan gas ideal ke dalam ruang ini. Nah, kita lihat tuh tekanannya berjalan ya, bertambah besar. Nih, tekanan pressure
Nah, tekanannya bertambah apabila kita masukkan gas. Tapi bukan itu yang mau kita lihat. Nah, dalam hukum Boyle ini itu suhunya dijaga tetap. Di sini kan suhu 300 Kelvin ya. Kita buat suhunya itu tetap. Jadi, nah temperatur kita anggap konstan, ini whole konstan. Ini bagian yang kita anggap konstan. Jadi suhu ini tidak akan naik ya. Yang akan kita mainkan itu adalah ruang ini. Ya, karena suhu dijaga tetap, maka di sini tidak ada api ya. Jadi ini akan kita diperbesar atau diperkecil ruangannya, dan kita lihat tekanan gas dalam ruangan ini seperti apa. Nah, sekarang kan kira-kira 38 atau 39 atm tekanan yang ada dalam gas ini. Lalu kita coba perkecil ruangannya, coba dilihat tekanannya, kita kecilkan ruangannya. Nah, dia menaik menjadi 55,2 atm. Nah, jadi kini kita bisa lihat bahwa apabila volumenya diperkecil, tekanannya bertambah besar. Nah, kalau kita besarkan volumenya, tekanannya mengecil. Jadi bagaimana hubungan antara volume dan tekanan? Nah, volume dan tekanan. Apabila volumenya kita perkecil, tekanannya naik besar. Kita perkecil 2 kali, tekanannya naik 2 kali lebih besar. Nah, jika kita perkecil 1/4, nah ini nggak sanggup lagi untuk diperkecil. Nah, ini bertambah lebih besar tekanannya. Maka di situ kita bisa membuat bahwa jika suhu gas berada dalam bejana tertutup tidak bocor dijaga tetap, bagaimanakah dengan tekanan dan volume gas? Maka kita akan bisa jawab, apabila volumenya diperkecil, tekanannya akan bertambah besar ya. Nah, ini tadi suhu kita jaga tetap. Jadi ini kalau kita buat, jika volume dikecilkan menjadi setengah V0, ternyata tekanan gas menjadi 2 V0. Tekanannya menjadi 2 kali lebih besar. Jika volume dikecilkan 1/4 V0, ternyata tekanan gas menjadi 4 V0. Maka di situ kita bisa lihat bahwa V itu tekanan berbanding terbalik dengan volume, tetapi perkalian volume kali tekanan itu adalah tetap. Nah, inilah yang dikenal sebagai hukum Boyle. Lalu yang kedua adalah hukum Charles, di mana jika ruangan ini dijaga tekanannya tetap, maka apakah yang terjadi dengan tekanan gas di sini apabila nanti suhunya kita naikkan ya, Nah, ini ada pertanyaan di sini, jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor dijaga tetap, bagaimanakah hubungan suhu dan volume gas ya? Nah, ini apabila kita naikkan suhu ruangan yang ada gas ideal ini, maka apakah yang terjadi dengan volumenya? Nah, piston ini bisa bergerak ya, bisa naik, bisa turun. Untuk menjaga tekanannya itu tetap, tentu piston ini akan bergerak ya. Kemana dia akan bergerak? Coba kita lihat animasi simulasi yang ada ini tadi. Nah, ini kita kembalikan dulu, kita refresh, lalu kita masukkan dulu gasnya seperti tadi. Kita masukkan gasnya, kita pompa. Oke, cukup ya. Lalu kita harus pertahankan tekanannya yang tetap ya, tekanannya tetap. Nah, 44,3 ya, kita ini ya,
ya, 4,3 atm itu tekanannya. Lalu bagaimanakah hubungan antara suhu ruangan ini dengan volume apabila tekanannya itu tetap? Coba kita naikkan suhunya. Nah, suhunya naik jadi 358, 37. Nah, segini saja volumenya bertambah ternyata. Nah, apabila suhunya kita tambah, volumenya juga bertambah. Untuk mempertahankan tekanannya ini tetap, maka volumenya harus bertambah. Kalau tidak bertambah, berarti tekanannya akan membesar karena gerak partikelnya semakin hebat, semakin kencang, sehingga tekanannya akan lebih bertambah besar. Nah, untuk menghasilkan tekanan yang sama, maka ruangannya harus diperlebar sehingga tekanan gas di dalam ini akan sama dengan keadaan awal. Jadi dapat dilihat ya, apabila suhunya diperbesar, volumenya akan bertambah besar. Nah, seperti itu ya. Untuk tekanan yang tetap. Nah, kita kembali lagi ke PPT kita tadi. Nah, ini jadi hukum Charles ini menyatakan bahwa pada tekanan tetap volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus dengan temperaturnya. Ingat ya, gas di dalam ini tidak ada penambahan massa, tetapi dia jumlah massanya adalah sama dan diberikan perlakuan kenaikan suhu, tapi volume dijaga tetap. Oke. Oleh sebab itu, tekanan dijaga tetap dengan menggerakkan piston ya. Nah, jika suhu mutlak gas bertambah 2 kali T0, kita tambah tadi, ternyata volumenya juga bertambah 2 kali V0. Bila suhu kita naikkan 4 T0, maka volumenya menjadi 4 V0. Nah, maka di situ suhu dan volume itu sebanding. Nah, karena dia sebanding, apabila kita bagi volume dibagi suhu itu adalah tetap konstan gitu, sebanding ya. Jadi di sini jika tekanan gas yang berada pada bejana tidak bocor dianggap tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan tadi hukum Boyle dan Charles, kemudian hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac ini volume yang dijaga tetap ya. Nah, volume dijaga tetap, kemudian kita coba jika volume gas yang berada dalam bejana ini dianggap tidak bocor atau dijaga tetap, bagaimanakah hubungan suhu dan tekanan gas? Volumenya yang kita buat tetap. Kita kembali ke cross-check tadi, kita kembalikan dulu, kita isi gas. Nah, semakin banyak gas, tekanannya pasti akan semakin besar ya. Nah, apabila kita buat volumenya yang tetap ya, volumenya tetap, jadi kita nggak bisa menggerakkan volume ini, jadi ruangannya sebesar ini saja. Bagaimanakah hubungan suhu dan tekanan? Nah, ini seperti prinsip kerja presto ya, alat masak di dapur ibu-ibu untuk memasak lebih cepat, daging ayamnya bisa empuk gitu ya. Nah, lalu kita coba naikkan ya, ini 46 kira-kira ya, 46-47 atm lah. Nah, ini tidak bisa konstan selalu bergerak karena gasnya ini sangat aktif sekali ya, jadi nggak bisa mendapatkan suatu harga yang tetap, tapi berkisar di situ saja ya, kira-kira 46 ya. Nah, di sini kalau kita naikkan suhu, kita lihat tekanannya di situ itu akan bertambah besar, suhunya juga bertambah, tekanannya juga bertambah. Coba dilihat ya di sini dan di sini. Jadi suhunya besar, tekanannya juga akan membesar, dan ruangannya itu adalah tetap ya. Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa semakin besar suhu yang diberikan, maka tekanannya juga akan semakin besar. Jadi kita dapat 3
hubungan dari tadi ya, itu hubungan antara tekanan dan volume. Itu tadi kita udah bahas, ini adalah Combole. Kemudian adalah hubungan volume dan suhu pada tekanan tetap. Ini tadi kita bahas tentang Charles ya. Sebenarnya mereka bertiga ini bersamaan saja ya. Kemudian hubungan antara tekanan dan suhu pada volume konstan, ini adalah Gay-Lussac. Nah, ketiga persamaan ini menjadi satu kesatuan, dirumuskan dalam satu hubungan, yaitu tekanan dikali volume per waktu adalah tetap. Nah, ini adalah berlaku untuk keadaan gas ideal dalam ruang tertutup. Jadi karena dia adalah tetap atau konstan, maka pada kondisi 1 dan kondisi 2, misalnya gas itu pada kondisi keadaan 1 dan 2 itu adalah sama ya. Hubungan antara tekanan, volume, dan waktu itu adalah sama. Ya. Nah, ini nanti ada contoh-contoh soalnya ya, tapi bukan pada video kali ini kita bahas. Video kali ini kita membahas tentang teori ya, teori tentang gas dalam ruang tertutup. Bagaimana jika masanya berubah tetapi tekanan tetap dan suhu tetap? Nah, bagaimana kondisi gasnya ini? Maka kita pergi pada pad simulation lagi. Kita buka padnya. Di sini kita sudah sediakan, kita pompa gasnya itu keluar. Kita mengambil gasnya yang besar ya. Nah, ini besar, ini ada yang kecil yang warna merah. Nah, di sini kita akan buat kita tambah masanya, namun kita pertahankan tekanan dan suhu ya, tekanan dan suhu. Nah, ini tekanannya 4,41 atm kita pertahankan. Ini suhu tidak kita beri ya. Lalu kita tambahkan di sini gasnya. Ya, massa gas kita tambah. Apakah yang terjadi apabila massa gasnya kita tambah dengan tekanan yang tetap dan suhu yang tetap? Pada kondisi tekanan dan tetap dan suhu yang tetap. Coba kita tambah. Oke, sekarang kalau kita tambah gasnya, ternyata volumenya bertambah gitu. Volumenya bertambah itu pada kondisi tekanan yang tetap dan suhu yang tetap. Jadi penambahan massa gas yang masuk dalam membuat volumenya akan bertambah. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini. Nah, lalu kita kembali lagi ke PPT kita tadi. Ya, kita kembali lagi. Nah, pertanyaan tadi bagaimana jika massa berubah? Artinya massa berubah, massanya kita tambah, tapi tekanan tetap dan suhu tetap. Nah, ini tugasnya. Kemudian apabila tekanan tetap dan suhu tetap, massa atau mol zat yang ditambah 2 kali, maka volumenya akan bertambah 2 kali. Berarti ini hubungannya berbanding lurus ya. Nah, bagaimana persamaan gas ideal ini? Dapatlah rumusan satu persamaan gas ideal, P dikali volume dibagi T suhu sama dengan mendekati N R ya. R ini adalah satu konstanta, N ini adalah jumlah mol zat yang kita tambahkan. Oke ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan persamaan teori kinetik gas. Jadi untuk mendapatkan persamaan teori kinetik gas, kita berawal dari bahasan tentang gas ideal, Combole, Charles, dan Gay-Lussac ya. Jadi mereka sebenarnya adalah 3 orang yang secara bersamaan lah ya kira-kira meneliti tentang tekanan gas di ruang tertutup. Nah ini rumus kita tadi, kita akan bahas apa sih makna dari masing-masing. Jadi ketika tadi kita rubah, kita masukkan mol zat ke dalam atau massa zat dalam satuan mol, maka volumenya akan bertambah.
untuk kondisi tekanan dan suhu yang tetap. Nah, namun penambahannya itu ternyata sebanding dengan R, ya. Persamaan ini V per T itu sama dengan NR. R ini apa? R ini diperoleh dari percobaan dan kita memperoleh persamaan umum yang berlaku untuk gas ideal yang disebut dengan persamaan keadaan gas ideal. Ya, ini adalah persamaan keadaan gas ideal. Nah, yang ini tadi. Oke, lanjut ya. Nah, N adalah jumlah molekul gas itu dalam satuannya mol ya. Jumlah molekul gas dalam satuannya mol. R adalah tetapan gas umum ya, yang itu yang didapat dari percobaan. Kemudian R itu nilainya ternyata 8,314 kJ per mol derajat Kelvin, atau boleh juga 8,314 Joule per kilomol derajat Kelvin. Dan R boleh juga dalam satuan liter ATM 0,082 liter ATM per mol Kelvin derajat Kelvin. Nah, kita bisa rubah rumus gas ideal ini menjadi bentuk lain ya, dengan memasukkan variabel-variabel yang bisa kita ganti. Nah, ini adalah mol zat adalah N. Mol zat itu adalah sebenarnya massa zat itu per massa relatif molekul gas ya. Jadi M ini adalah massa gas dalam gram dan Mr ini adalah massa relatif molekul gas dalam gram per mol. Jadi kalau ini kita gantikan persamaan ini tadi ke sini, maka M per Mr kali RT ya. T itu adalah suhu. Nah, sedangkan rho itu adalah massa per volume, kita sudah tahu massa per volume. Nah, kita akan gantikan M per V, nanti V bisa dibawa ke sini. M per V adalah sebagai volume, M per V adalah sebagai massa jenis, sehingga kita bisa merubah persamaan yang ini, yang tadi menjadi persamaan ini, Pm sama dengan rho RT. Ya, ini M kecil ya, ini M kecil. Nah, ini M kecil, karena di sini adalah M kecil. Lalu banyaknya partikel N adalah hasil kali mol gas dengan bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? 6,03 kali 10 pangkat 23 ya, molekul. Jadi nah, N sama dengan N dikali Na, mol dikali bilangan Avogadro, atau mol zat itu sama dengan banyaknya partikel zat yang ada dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, kita bisa buat bentuk lainnya lagi, yaitu N ini juga sama dengan N per Na. Kita masukkan N per Na di sini kali R dikali T. Nah, ini bisa kita lakukan juga. N-nya kita keluarkan, kita ambil R per Na di sini. Nah, kita bisa rubah juga, dan R per Na itu adalah kita namakan K, di mana K itu adalah tetapan Boltzmann yang bernilai ya. Jadi rumus kita bisa saja kita jadikan PV sama dengan NKT. K ini adalah konstanta Boltzmann, di mana K itu adalah R per Na. Nah, Na ini tadi adalah bilangan Avogadro ya. Nah, berapa nilai konstanta Boltzmann? Nah, konstanta Boltzmann itu bernilai R per Na. Kita masukkan saja ya. R itu tadi adalah konstanta gas umum yang besarnya 8,314 Joule per kilomol derajat Kelvin ya. Dan Na itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol. Jadi kalau ini pangkat 26 ya, pangkat 26. Nah, kalau kita buat molekul per mol, maka ini pangkat 23 ya. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule
Kelvin. Nah, perhatikan R itu adalah 8314 Joule per kilomol derajat Kelvin. Kapan digunakan? Jika tekanan dalam Pascal atau Newton per meter, volume dalam meter pangkat 3, N dalam mol, dan T dalam derajat Kelvin. Jika kita pakai R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin digunakan jika V adalah dalam ATM, volume adalah dalam liter, dan N adalah dalam mol, dan T adalah dalam Kelvin. Nah, ini ya, 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. 1 meter pangkat 3 adalah 1000 liter, dan 1 ATM adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan 1 ATM adalah sama juga dengan 76 cm Hg. T adalah suhu mutlak, yaitu suhu yang satuannya Kelvin. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.